Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, kita akan tersambung langsung melalui virtual dengan Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore, Pak Andri. Dari data BMKG ini wilayah mana saja Pak yang akan terdampak dari cuaca ekstrim di Indonesia? Selamat sore Mas Ahmad Ferdian, selamat sore pemirsa Metro TV. Baik Mas, dari hasil pantauan terkini kami memang dalam beberapa ke depan perlu diwaspadai di beberapa wilayah yang tentunya ini yang sebelumnya kita merasakan panas ya, utamanya di Jawa. Sepekan ke depan kita akan ada potensi ya mengalami hujan. Hujan biasanya terjadi di sore hingga menjelang malam hari, karena seperti kita ketahui saat ini kita masih berada di periode masa peralihan. Jadinya tentu hujannya biasanya terjadi di sekitar sore menjelang malam hari, di mana pagi hari hingga ke siang didominasi masih terjadi cuaca cerah dan berawan. Demikian Mas. Untuk titik wilayahnya Pak, di mana saja kira-kira yang perlu diwaspadai? Perlu diwaspadai utamanya adalah di Pulau Jawa, Bali hingga NTT saat ini juga sudah mulai adanya peningkatan pertumbuhan awan hujan, di mana minggu lalu kontradiktif ya, kita merasakan sangat panas sekali, dan khusus wilayah Jakarta, Jabodetabek juga ini perlu kita waspadai adanya peningkatan hujan, dan disertai juga ada potensi angin kencang, kilat petir, bahkan di beberapa lokasi mungkin berpotensi hujan es. Demikian Mas Ahmad. Ya, dampak dari cuaca ekstrim ini apa Pak Andri? Dampak dari cuaca ekstrim tentu sudah kita ketahui bersama, terjadinya banjir, genangan, bervariasi ya untuk wilayah tergantung tingkat kerawanannya, lalu juga longsor, kemudian juga meluapnya air ya dari bantaran sungai, dan tentunya juga di beberapa wilayah juga dengan adanya potensi angin kencang. Ini pohon-pohon dan juga dilaporkan yang beberapa lokasi sudah rubuh, perlu kita waspadai. Demikian Mas. Untuk menghadapi hal itu, apa yang harus dipersiapkan masyarakat dalam mengantisipasi dan juga menghadapi cuaca ekstrim itu, Pak Andri? Baik, mungkin perlu saya jelaskan dulu ya, kita beberapa potensi beberapa hari ke depan ataupun mungkin kita perlu bersiap menghadapi puncak musim hujan. Jadi di bulan Februari ini, di bulan November ini, kita saat ini masih periode peralihan transisi dari kemarau ke musim hujan, dan tentu nanti di akhir November, awal Desember secara bertahap, tidak merata ya, secara bertahap kita akan mengalami musim penghujan seiring dengan masuknya masa udara air atau angin dominan dari utara. Lalu seperti apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, dari drainase Mas Febrian, kita perlu pastikan drainase di lingkungan sekitar kita tersiapkan dengan baik. Kemudian juga tentu tanggul-tanggul juga perlu kita kokohkan dan perlu diidentifikasi, misalkan pohon-pohon yang sudah rapuh dan tua perlu disesuaikan, lalu juga tiang-tiang reklame dan sebagainya ya. Dan tentunya ini perlu kesiapan kita bersama, apalagi nanti di akhir tahun sudah juga memasuki puncak musim hujan, dan juga dibarengi dengan adanya aktifnya La Nina ya. Sebenarnya La Nina sudah mulai aktif di akhir Oktober ini, dan tentu ini akan meningkatkan intensitas potensi cuaca ekstrim. Demikian Mas. Untuk La Nina ini Pak Andri, wilayah mana yang perlu waspada? Hampir seluruh wilayah Indonesia Mas Febrian, dan ini bukan hanya satu-satunya faktor ya, faktor dinamika atmosfer lainnya juga perlu kita waspadai.
siklon tropis di utara juga masih terus aktif, lalu juga MGO dan gelombang atmosfer lainnya yang mempengaruhi dinamika cuaca dan iklim Indonesia. Baik, Demikian, harus Mas Febrian. harus waspada ya Pak, masyarakat dalam Terus juga menyambut tepatnya pergantian di musim akhir seperti ini. November, awal Desember, di periode awal-awal November ini memang hujan dan panas masih bergantian Oke. tergantung fenomena apa yang aktif ya. Ya. Tapi tentu ini di masa periode ini perlu diwaspadai hujan ekstrim sesaat ya dan Baik. sifatnya lokal, sporadis. Jadi pantau terus informasi BMKG di info BMKG maupun di halaman maupun di media sosial BMKG. Baik, pantau di Demikian. BMKG Pak ya. Terima kasih Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.